Ya, pemirsa, Bursa Efek Indonesia mencatat 33 emisi obligasi dan sukuk dari 25 emiten dengan nilai 37,36 triliun rupiah hingga akhir April 2024. Bursa Efek menargetkan perdagangan efek bersifat utang dan sukuk atau EBUS di sistem penyelenggaraan pasar alternatif mencapai 140 triliun rupiah pada tahun 2024 ini. Bursa Efek Indonesia mencatat 33 emisi obligasi dan sukuk dari 25 emiten dengan nilai 37,36 triliun rupiah hingga akhir April 2024. Total emisi obligasi dan sukuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia berjumlah 551 emisi dengan nilai nominal outstanding sebesar 464,05 triliun rupiah dan 46,1485 juta dolar Amerika yang diterbitkan oleh 129 emiten. Surat berharga negara atau SBN tercatat di Bursa Efek Indonesia berjumlah 186 seri dengan nilai nominal 5.774,51 triliun rupiah dan 502,1 juta dolar. Selain itu, di Bursa Efek Indonesia telah tercatat sebanyak 10 emisi EBA dengan nilai 3,05 triliun rupiah. Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia melakukan pembaruan sistem penyelenggara pasar alternatif atau SPPA untuk mendongkrak transaksi efek bersifat utang dan sukuk di pasar sekunder. SPPA versi baru ini terdapat peningkatan kapabilitas sistem serta penambahan fitur agar proses perdagangan menjadi lebih akurat dan efektif bagi para pengguna jasa. Bursa Efek Indonesia menargetkan perdagangan efek bersifat utang dan sukuk di sistem penyelenggara pasar alternatif mencapai 140 triliun pada 2024. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini mengenai obligasi dan sukuk alternatif pendanaan pasar modal sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel dengan Mbak Listiorini Dian Pratiwi. Beliau adalah Kepala Divisi Pengembangan Perusahaan Tercatat Bursa Efek Indonesia. Selamat pagi, Mbak Dian. Selamat pagi, Mas Pras. Salam sehat? Sehat. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan dan mungkin langsung saja kita mulai ini. Sebenarnya bisa dijelaskan juga kepada pemirsa IDX Channel sebenarnya apa yang dimaksud dengan obligasi dan sukuk itu sendiri. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Obligasi dan sukuk ini merupakan efek yang menjadi salah satu alternatif untuk para investor selain saham dan juga selain mungkin kalau teman-teman investor sudah akrab dengan warrant struktur, saham, ETF ataupun yang lebih bersifat ekuitas. Nah, obligasi dan sukuk ini adalah instrumen investasi namun dengan basis lebih ke hutang gitu ya. Adapun obligasi sendiri merupakan surat pernyataan hutang dari issuer ataupun penerbit dan sukuk ini adalah surat penyertaan atas aset yang dibiayai bersama gitu. Oke. Nah, kalau bicara mengenai trennya sendiri dari obligasi dan sukuk sejauh ini seperti apa dan bagaimana sebenarnya literasinya sendiri ya di masyarakat, inklusinya dan juga bagaimana pengetahuan masyarakat terkait dengan obligasi dan sukuk sendiri begitu. Baik, sebagai kita ketahui bersama bahwa obligasi dan sukuk ini merupakan instrumen surat utang yang bisa juga diinvestasikan oleh para di sini investornya selain investor retail ataupun investor institusi seperti dana pensiun dan juga seperti asuransi. Efek bersifat utang dan sukuk ini lebih ke arah investornya adalah perbankan biasanya lebih besar. Adapun investornya sendiri ada yang retail ataupun ada yang adapun yang institusional sama dan literasinya sudah cukup sama ya, mature ya di kalangan masyarakat. Issuance-nya pun dari tahun ke tahun semakin besar, Pak Mas Pras. Jadi kita lihat growth-nya positif, bahkan untuk tahun ini year to date-nya itu pencapaiannya melebihi dari tahun lalu. Kalau tahun lalu year to date sampai dengan akhir April itu hanya ada 31 emisi dari 27 penerbit. Untuk tahun ini kita lihat pertumbuhannya lebih positif. Year to date sudah 35 emisi dari 26 penerbit. Wow, berarti memang sudah banyak juga issuers-nya, kemudian peminatnya juga sudah mulai banyak begitu, berarti pengetahuan ataupun literasi masyarakat investor di Indonesia juga sudah mulai banyak dikatakan yang melek lah investasi begitu ya, menjadi lihat adalah alternatif investasi selain saham lah ya, berarti ada obligasi kemudian sukuk lah. Perbedaannya kalau dilihat obligasi kemudian sukuk itu apa begitu? Baik, apabila kita lihat dari sisi
issuer atau penerbit. Ketika penerbit ini melakukan penerbitan saham dengan IPO dan menjadi perusahaan TBK, berarti penerbit ini mereka berbagi kepemilikan perusahaan dengan investor. Sedangkan kalau untuk obligasi, di sini penerbit berarti mereka memiliki hutang kepada para investor, kepada masyarakat, karena sifatnya adalah hutang, maka ada jatuh temponya, dan pada saat jatuh tempo hutang tersebut harus dibayarkan. Jadi obligasi lebih mirip ke mungkin kalau kami ini ya ibaratkan adalah kredit ke bank gitu ya. Ada jatuh temponya, kemudian ada pembayaran bunganya. Hanya saja bedanya kalau di obligasi bunga ini kita sebut sebagai kupon yang periode pembayarannya tidak lebih pendek dari pembayaran bunga ke bank. Jadi biasanya kalau ke bank itu adalah setiap bulan harus dibayarkan bunga. Kalau untuk obligasi pembayarannya biasanya 3 bulan atau 6 bulanan. Jadi harus dibayarkan kupon, ada jatuh temponya. Kalau saham itu tidak ada jatuh temponya. Keuntungannya lantas seperti apa kalau dibandingkan lah misalnya dengan pendanaan dari perbankan kalau Anda sebutkan tadi begitu? Baik, keuntungannya sebenarnya ini tidak saling menggantikan ya. Kalau penerbitan obligasi bagi issuer sebenarnya tidak saling menggantikan, namun untuk saling melengkapi. Perbedaan mendasarnya adalah biasanya dari sisi jangka tenornya. Kalau perbankan biasanya lebih ke jangka pendek sampai menengah, namun kalau untuk obligasi dan sukuk ini lebih ke jangka menengah. Jadi jatuh temponya lebih lama. Selain itu, para penerbit obligasi ataupun sukuk ini bisa lebih leluasa dalam penetapan suku bunganya. Kita sebut kuponnya. Kalau dari perbankan, issuer mengikuti rate dari perbankan. Jadi perbankan menetapkan sekian persen untuk bunganya, maka issuer harus mengikuti apa yang ditetapkan oleh perbankan. Nah, sedikit berbeda dengan obligasi dan sukuk, kupon yang harus dibayarkan itu tergantung dari kondisi perusahaan penerbit hutang tersebut. Jadi akan ada lembaga yang kita sebut sebagai lembaga pemeringkat efek. Di sana lembaga pemeringkat efek ini berfungsi untuk menilai tingkat kesehatan perusahaan dan juga tingkat dari keamanan untuk penerbitan hutang perusahaan tersebut, disebut sebagai rating, yang mana nanti rating ini semakin bagus ratingnya, menandakan semakin sehat perusahaannya, semakin bagus untuk pengembalian dari hutang perusahaannya. Kuponnya akan semakin rendah. Itu dia, berarti perbedaan obligasi dan suku, kemudian tadi bahwa memang banyak benefit juga akhirnya yang tadi didapatkan dari sisi alternatif pendanaan lah ya. Jadi tidak ada perbandingan tapi justru melengkapi di sana begitu. Nah, lantas bagaimana dengan proses untuk penerbitannya? Obligasi dan sukuk, apakah ada perbedaan di sana atau sama? Iya, proses penerbitan apabila dibandingkan dengan saham mungkin yang para pengusaha lebih familiar ya, Mas Pras, kurang lebih untuk proses penerbitannya mirip. Jadi diawali dengan persiapan internal dari perusahaan, kemudian nanti dari persiapan internal perusahaan tadi, perusahaan akan menyusun prospektus. Prospektus ini berisi mengenai seperti apa struktur dari obligasi dan sukuknya, kemudian kira-kira berapa dana yang diperlukan, untuk apa, berapa kuponnya, dan berapa ratingnya. Dari situ akan submit kepada bursa dan OJK untuk dokumen prospektusnya. Nah, penyusunan dokumen prospektus ini akan dibantu oleh rekan-rekan kita underwriter atau kita sering mengenalnya dengan perusahaan sekuritas. Jadi Bapak Ibu sekalian selaku business owner ataupun manajemen tidak perlu khawatir ya nanti bagaimana kita menyusunnya begitu, karena ada lembaga profesi penunjang pasar modal. Setelah disusun prospektus disampaikan ke bursa dan OJK sebagai pernyataan pendaftaran ke OJK dan ke bursa untuk penitipan, ke KSE untuk penitipan efek dan ke bursa untuk pencatatan, kami dari bursa dan OJK melakukan penelaahan. Setelah dari OJK memberikan pernyataan efektif dan dari kami memberikan izin prinsip untuk pencatatan, maka barulah akan dilanjutkan dengan proses penawaran umumnya. Dari perusahaan akan mendapatkan dana sebagaimana ditargetkan, setelah itu akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Oh, itu dia mekanismenya ya.
mekanismenya. pada saat penerbitan obligasi maupun sukuk tadi. Kurang lebih mirip dengan saham yang betul. membedakan adalah adanya pemeringkat efek tadi yang melakukan penilaian atas kesehatan dari perusahaan ataupun kesehatan dari instrumen yang akan diterbitkan. Berarti semakin bagus, semakin besar juga nih nanti mungkin imbal hasil yang bisa diberikan begitu ya kepada investornya. Semakin bagus ratingnya, imbal hasilnya biasanya akan semakin lebih kecil justru. Lebih kecil. Kenapa? Karena tingkat risiko yang diabsorb oleh investor lebih rendah juga. Betul. Jadi ketika tingkat risikonya lebih rendah, memungkinkan bahwa perusahaan ini gagal. Ada daya tawar yang lebih baik lagi. Daya bargainingnya mungkin lebih baik sehingga kuponnya mereka bisa tawarkan lebih rendah. Nah, persyaratan-persyaratan untuk menerbitkan obligasi maupun sukuk sendiri seperti apa? Kalau tadi kan prosedur proses menuju pencatatannya begitu. Iya, betul. Nah, syaratnya apa aja? Syaratnya yang paling penting adalah berbadan hukum. Berbadan hukum. Kalau untuk penerbitan saham memang harus PT, namun untuk obligasi dan sukuk ini yang penting berbadan hukum. Ini untuk obligasi dan sukuk korporasi, karena kita juga mengenal bahwa obligasi dan sukuk ini juga bisa diterbitkan oleh pemerintah. Jadi kalau untuk yang korporasi harus bersih badan hukum, kemudian dari badan hukum tadi disusun laporan keuangan. Laporan keuangan ini yang menjadi basis untuk penilaian mengenai bagaimana nanti tingkat kesehatan dan ratingnya, kemudian bisnisnya seperti apa. Dari situ tidak ada syarat bahwa apakah harus untung sekian tahun, tidak. Hanya saja nanti yang laporan keuangan tadi yang 2 tahun terakhir harus diaudit dengan opini wajar tanpa modifikasian. Itu dia ya. Persyaratan-persyaratan yang mungkin perlu diketahui juga nih bagi para investor maupun calon investor obligasi dan sukuk dan juga mungkin penerbitnya begitu ya. Betul. Mbak Dian ya. Penerbitnya. Nah, kita kan lihat seperti apa. Apakah bursa juga memiliki sistem ini kaitannya mungkin dengan pasar sekunder begitu ya. Apakah ini juga bisa ditradingkan atau tidak begitu ya? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan berikut ini kami sampaikan data terkait dengan pencatatan dari obligasi dan sukuk begitu ya. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita lihat dari sisi emisinya, kemudian penerbit dan juga kumulatif nilai emisi. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi ini beberapa data yang mungkin bisa cermati bersama begitu. Ya, data ini dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Kita lihat dari sisi kumulatif nilai emisinya ada 127 triliun ya per tahun 2023 dengan emisinya sekitar ada 120, kemudian penerbitnya ada 60 penerbit dari sukuk dan juga obligasi. Berikutnya kita akan lihat dari update terkini dari sukuk dan juga obligasi di Bursa Efek Indonesia. Outstanding ini berdasarkan jenis dari obligasi dan sukuk. Ada obligasi konvensional, ini 422 emisi, sukuk ada 115 emisi, obligasi berkelanjutan 12, sukuk berkelanjutan ada 2 emisi, berarti ini yang masuk dalam kategori ESG begitu ya, berkelanjutan. Kemudian totalnya ada 551 emisi dengan total nilai emisinya mencapai 462 triliun rupiah. Dan selanjutnya dari sisi jumlah emisi kita lihat seperti apa persentase perbandingannya. Ada sukuk, kemudian obligasi konvensional, sukuk berkelanjutan, dan juga obligasi berkelanjutan. Yaitu data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Lebih besar memang dominasinya untuk yang obligasi konvensional 76,59%. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mbak Listiorini Dian Pratiwi, Kepala Divisi Pengembangan Perusahaan Tercatat Bursa Efek Indonesia. Baik, Mbak Dian, kalau kita lihat dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, sebenarnya jumlah emisinya cukup banyak ya, dengan tadi nilai outstandingnya juga sudah triliunan rupiah, ratusan triliunan begitu. Dan Anda melihat bagaimana dengan potensinya, kemudian apakah ini juga salah satu instrumen investasi yang bisa ditradingkan lah ya di pasar sekunder ini, silakan.
Baik, yang pertama kita melihat apakah saat ini ada fasilitas dari yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia untuk memfasilitasi perdagangan di secondary market. Jadi sejak tahun 2020 kami meluncurkan sistem penyelenggaraan pasar alternatif atau kami sebut SPPA. Ini digunakan untuk melakukan transaksi obligasi ataupun sukuk, baik itu konvensional ataupun syariah, baik itu yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun oleh swasta. Kita perdagangkan dalam satu platform SPPA tadi. Tujuannya adalah untuk menciptakan likuiditas, kemudian untuk penciptaan market yang efisien dan juga transparansi. Beberapa keuntungan untuk melakukan perdagangan melalui sistem SPPA ini yaitu penentuan harga yang lebih terstandarisasi, kemudian transparan dan terstruktur, kemudian adanya anonimitas karena sebagaimana kita tahu memang nature dari perdagangan obligasi dan sukuk ini adalah over the counter. Namun demikian dengan adanya sistem SPPA ini kita lebih anonim siapa lawan transaksinya sehingga kita lebih bebas dalam melakukan penentuan bid dan offer. Betul, jadi lebih terstandarisasi di sana, kemudian juga lebih sistematis karena melalui sistem, jadi tidak ada bargain tertentu ataupun pure trading lah. Pure trading, betul, dan itu real time. Kami punya sistem SPPA, kemudian ada market making juga di sana. Oh, baik. Berarti memang itu dia polanya ya kalau kita lihat dari transaksi ataupun tradingnya dari sendiri untuk pasar di obligasi maupun sukuk. Nah, menarik tadi kita lihat komposisinya ini memang masih didominasi obligasi yang konvensional ya tadi 76,5%. Betul, 76%. Ada juga yang tadi yang sudah ada masuk kategori ESG. Ini seperti apa sih sebenarnya trennya ke depan begitu pengembangannya? Kalau melihat dari tren ke depan, tentunya kami melihat bahwa tren dari penerbitan ESG itu akan menjadi yang paling dominan dan diminati oleh investor. Sehingga apabila dari para issuer ataupun para perusahaan memiliki bisnis yang ESG related, kemudian ingin membiayai dengan obligasi ataupun sukuk berbasis dengan ESG, itu akan lebih menarik dari sisi investor. Jadi itu yang menjadi fokus utama investor saat ini. Kemudian untuk konvensional, mengapa masih mendominasi hingga saat ini? Karena memang obligasi konvensional ini lebih mature ya kalau kami lihat dari kesiapannya. Dan namun demikian disusul dengan sukuk, yang mana sukuk saat ini di Indonesia juga menjadi keminatan luar biasa oleh para investor. Trennya sudah mulai tumbuh nih. Trennya sudah mulai tumbuh. Nah, mengapa obligasi juga lebih cepat tumbuh? Karena untuk sukuk ini kan prinsipnya sebenarnya harus ada aset atau underlying aset yang dibiayai. Jadi kita tidak mengatakan bahwa sukuk ini adalah surat utang, surat pengakuan utang tidak, namun adalah asas kebersamaan dalam membiayai sebuah underlying aset bersama dari penerbit maupun dari investor yang mana nanti harus pengembaliannya diberikan dalam imbal hasil. Nah, tidak semua penerbit memiliki aset ataupun underlying aset tadi, sehingga memang ada preferensi untuk yang pembiayaannya lebih umum itu menggunakan obligasi. Ada target tidak sih kalau misalnya bicara mengenai bagaimana jumlah issuersnya bertambah, emisinya juga bertambah begitu, atau memang ini kaitannya dengan ya memang mekanisme pasar saja begitu? Memang ini menjadi bagian dari alternatif pendanaan juga? Baik, betul sekali Mas Pras. Jadi penerbitan emisi obligasi dan sukuk ini kalau dari kami di Bursa Efek Indonesia kita ada menargetkan juga. Kami namun demikian targetnya adalah bagian dari keseluruhan target efek yang diterbitkan oleh issuer. Jadi tidak spesifik untuk obligasi, tidak spesifik untuk saham. Begitu. Nah, total targetnya untuk saat ini kami bisa menyampaikan bahwa target kita saat ini adalah di angka 230 ya, yang mana nantinya mungkin ke depan kita lihat juga dengan pasar apakah akan bisa kita sesuaikan atau naik atau seperti apa. Nah, tantangannya sendiri bagaimana untuk pasar obligasi dan sukuk sendiri ini di pasar modal? Kalau kita lihat kan trennya sudah mulai bertumbuh, kemudian tadi minat investasi dari masyarakatnya juga sudah mulai tumbuh seiring dengan literasi yang terus dilakukan juga oleh Bursa Efek Indonesia tentunya. Tren ke depan kami masih merasa optimis bahwa
untuk penerbitan emisi untuk obligasi dan sukuk ini masih akan bertumbuh ya, dari sisi baik itu konvensional maupun yang tadi ESG related. Meskipun beberapa researchers gitu ya melihat bahwa saat ini kan yang mempengaruhi untuk penerbitan obligasi dan sukuk ini adalah suku bunga The Fed biasanya acuannya di luar ya. Kalau The Fed menaikkan suku bunga mungkin nantinya di Indonesia juga akan mengikuti. Kalau kita lihat kan sebenarnya prediksi untuk The Fed tahun ini menaikkan cukup signifikan masih wait and see. Mungkin bahkan banyak memprediksi kemungkinan besar di akhir tahun baru akan naik, itu pun hanya 25 basis point. Namun demikian kan baru saja kita lihat cukup surprising bahwa BI juga sudah menaikkan BI rate ya 25 basis point, dan itu menjadi sinyal yang cukup positif saya rasa bagi para penerbit untuk ke depan menerbitkan obligasi ataupun sukuk. Kita lihat juga dari data di kami bahwa tahun ini akan ada sekitar 120 triliun obligasi yang mature, dan kami prediksikan kemungkinan besar akan ada reissuance lagi untuk membiayai proyek-proyek ataupun modal kerja yang masih berjalan. Sehingga untuk tren ke depan kecukupan instrumen investasi obligasi atau sukuk di market bagi para investor masih kami rasa masih cukup. Dan saat ini kan secara total masih ada 462 triliun sebagai sarana instrumen investasi. Nah, dari sisi produk kemudian dari demand-nya sendiri sudah mencukupi tidak sih, atau memang perlu ada lagi nih kita tambah lagi emisi-emisi baru, kemudian lagi bagaimana dengan inovasi-inovasi yang perlu ditelurkan lagi begitu ke depan untuk menggairahkan lagi pasar obligasi dan suku? Iya, baik. Kalau dari sisi demand selalu ada, karena kami lihat sedikit berbeda dengan saham. Untuk investor obligasi dan sukuk ini kita melihat bahwa perbankan pun akan menjadi investor yang cukup besar di sana. Jadi sangat masih dibutuhkan issuance dari para penerbit, terutama dari perusahaan-perusahaan yang memang memiliki kebutuhan dana ya, Mas Pras, jangka menengah untuk mengisi pendanaan dari sisi untuk cukupan modal kerjanya. Benar-benar bisa menjadi alternatif pendanaan nih bagi perseroan-perseroan yang mungkin ingin mencari bahwa lah tadi ada perbankan juga, tapi ini untuk melengkapi lagi ya pendanaan bagi perusahaan dengan menerbitkan obligasi dan juga sukuk. Begitu trennya lagi masyarakatnya juga lagi antusias dalam berinvestasi. Dan tadi akhir juga menjadi perjumpaan kita, dialog kita bersama dengan Mbak Listirini Dian Pratiwi. Beliau adalah Kepala Divisi Pengembangan Perusahaan Tercatat Bursa Efek Indonesia. Dan pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.